Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya kok gak semangat gitu ya. Semangat gitu. Sekali lagi, yang mau doakan salam didoakan, yang belum nikah segera nikah. Yang mau nikah lagi semoga dapat restu istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di dzalika tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ana bahagia bisa bertemu dengan antum kembali setelah 1 tahun kayaknya nggak ketemu ya. Apa sebulan? Insya Allah akan kita lanjutkan. Sebenarnya ini sekedar menggantikan Syekhul Al-Fadil, Ustaz kita yang mulia, Ustaz Faris. Namanya Ustaz pengganti, tolong dimaklumi, fotokopi itu pasti lebih kurang daripada asli ya. Jadi nanti kalau pengen yang lebih jelas ditanyakan kepada yang asli. Insya Allah lebih jelas pada yang aslinya. Mohon sebentar. Insya Allah akan kita ambil tema tentang ulumul Quran. Sudah pernah dengar ulumul Quran ya? Sudah pernah dengar? Pernah ya? Ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang lebih berkompeten memang asatidz yang jurusannya adalah Al-Quran atau tafsir. Ada Ustadzuna Junaid atau Junaidi sebenarnya yang lebih berkompeten. Tapi nggak masalah, dia kan juga pengen tahu saya muridnya bisa nggak menyampaikan seperti itu loh maksudnya gitu. Insya Allah yang kata 5, ulumul Quran ini bab-babnya agak banyak dan nggak semua bab bisa dipahami dengan mudah oleh thalabul ilmi dari kalangan awam. Dan ini insya Allah kita pilihkan kira-kira insya Allah masih bisa dipahami oleh thalabul ilmi dari kalangan awam. Insya Allah antum awam dan kita awam semua ya. Insya Allah seperti itu. Bahasan kita adalah asbabun nuzul. Pernah dengar ya? Ada yang punya kitab asbabun nuzul? Mas Alan punya Mas Alan? Enggak punya ya. Ada yang punya? Selain ustadznya otomatis ya, kalau ustadznya pasti punya. Antum belum ada yang punya? Nah, ya udah kalau itu kita bahas. Sebenarnya sudah saya buatkan makalah ini, ada 6 halaman. Sudah saya kirim juga ke emailnya siapa gitu tadi malam kalau tidak salah. Katanya mau diperbanyak. Ternyata antum belum ada yang nikah ya? Belum ya? Tidak saya buatkan sebenarnya 6 halaman bisa untuk pegangan antum. Yang ini ana sarikan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga Al-Burhan fi Ulumil Quran, serta Mabahis fi Ulumil Quran dari Syekh Manak Qattan dan Subahi Saleh. Cuma sekitar 4 kitab ini yang ana sarikan, sebenarnya banyak kitab-kitab yang lain. Ikhwatul iman, sekarang kita masuk ke definisi. Apa sih sebenarnya pengertian dari asbabun nuzul? Secara lughawi atau secara bahasa, asbab merupakan bentuk jamak. Tahu jamak ya? Banyak, plural dari sebab. Apa sih sebab? Sebab ya? Sebab sudah ditransfer menjadi bahasa Indonesia ke dalam ya sebab juga gitu. Iya kan? Sama kayak nikah, kan bahasa Arab tuh ditransfer juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi nikah, sama-sama nikah. Ya udah tahu lah, nggak usah diterjemahkan sebab gitu ya, sebab. Sedangkan nuzul dalam bentuk masdar dari fi'il nazala, yanzilu nuzulan, yang berarti turun. Nah, kemudian menurut istilah ulama, asbabun nuzul adalah hal-hal yang menjadi penyebab ayat-ayat atau surat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ini ayat ini, maaf mungkin contohnya ayat riba ini
Seandainya ada sebab turunnya, apa sebab turunnya gitu. Atau surat Ad-Duha, sebab turunnya apa? Ini ayat berkaitan dengan ini, ada nggak sebab turunnya? Nah itu namanya sebab nuzul. Kalau untuk Al-Quran disebut sebagai sebab asbab nuzul. Kalau untuk hadis disebut sebagai asbabul wurud. Sebab hadis ini keluar dari Rasul apa? Rasul mensabdakan hadis ini sebabnya apa? Itu asbabul wurud. Quran sama. Ini ayat turunnya kenapa? Itu namanya asbabul nuzul. Paham ya? Benar. Nanti ada pertanyaannya loh nanti. Hadiahnya 10 pulsa, 10 real ya. Pulsa 10 real insyaallah. Kemudian, mengapa kita belajar asbabun nuzul? Apa sih pentingnya kita belajar asbabun nuzul? Apa? Yang pertama, ikhwatul iman, ada jenis ayat-ayat Al-Quran yang sebab nuzulnya spesifik, khusus, dan pemaknaannya juga khusus, tidak memungkinkan dimaknai secara umum. Sebagai contohnya, ini dalam surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzabi wa lahum 'adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Nah ini ada seorang ulama lah zaman dahulu memaknainya hampir salah seperti itu. Berarti kita nggak akan terlepas dari siksa ini, karena kita juga senang kalau dipuji. Sampai kemudian datang kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan ayat ini sebenarnya turunnya khusus karena orang-orang Yahudi, khusus untuk mereka, tidak bisa digeneralisasi untuk semua kita. Makanya penting mengetahui asbabun nuzul. Paham ya? Kalau khusus tidak boleh diumumkan ya, pemahamannya harus letterlock khusus kepada mereka. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Terus kemudian yang kedua, mengetahui asbabun nuzul membantu para dai mengkondisikan serta memahami dan menerapkan retorika dakwah Quran kepada umat manusia. Sebagaimana Allah menurunkan pengharaman khamr secara bertahap, juga pengharaman riba. Nah ini kalau kita tahu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan khamr, saking khamr sudah mendarah daging di orang-orang Arab tempo dulu. Sekarang insyaallah enggak, sudah enggak ada. Nah, bagaimana Allah mengajak mereka meninggalkan khamr, ngajak mereka meninggalkan riba, ternyata juga bertahap. Dari awalnya cuma dijelaskan bahwasanya kalian mengambil dari buah kurma itu minuman yang baik dan minuman yang buruk. Jelaskan saja. Yang kedua, mereka bertanya kepadamu tentang judi dan minuman keras, atau minuman keras dan judi. Nah, kata Allah, katakanlah ada manfaatnya dan ada buruknya, tapi buruknya lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Yang ketiga, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Maka tinggal empat kali tahapan. Ini mengajarkan kita, oh ternyata dakwah itu juga butuh retorika. Ya benar. Nah seperti itu Pak Taliman. Kalau kita paham sebab nuzulnya, oh bisa jadi di suatu masyarakat
Kemaksiatan di mereka sudah darah daging bertumpuk-tumpuk. Dari kemaksiatan yang paling kecil mungkin sekedar dengarkan dangdut, mohon maaf, dengarkan disco koplo. Tahu disco koplo nggak? Dangdut koplo gitu ya, atau disco remix dan sebagainya, sampai zina, sampai judi, riba, apa, mana dulu nih yang bakal kita obati gitu? Dengar musiknya atau zinanya? Ya kan nggak? Jadi kalau kita paham retorika dakwah luar biasa. Nah itu kalau kita memahami asbabun nuzul ini, kata lima. Terus kemudian kata lima, yang ketiga, mengetahui hikmah dibalik penurunan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya khamr diharamkan apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Hikmahnya karena dengan perjudian dan minuman keras, setan itu berusaha menimbulkan permusuhan di antara kalian. Oh, ternyata Allah menurunkan pengharaman karena hikmahnya ini. Paham kita? Apa hikmahnya diharamkan riba? Karena kan diperangi Allah dan Rasulullah. Apa hikmahnya diharamkan zina dengan mengetahui sebabun nuzul? Insya Allah kita tahu. Apa hikmahnya diturunkan ayat-ayat berkaitan dengan li'an, dengan zihar? Kita akan tahu dengan memahami asbabun nuzul seperti itu. Baik, kata lima. Terus kemudian masih yang keempat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran. Bagaimana kesalahan yang telah terjadi pada Utsman bin Maz'un dan Amr bin Ma'di Yakrib yang pernah keliru dalam memahami surat Al-Maidah ayat 93. Ini pernah keliru, diceritakan oleh Imam Suyuti. Wahukiyah, kata Imam Suyuti, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma ittaqaw wa amanu ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Karena beliau berdua ini menganggap, karena Allah berfirman tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Berarti khamr nggak apa-apa kita makan, kita minum maksudnya ya, selama kita beriman dan beramal soleh. Kenapa kok salah paham? Karena tidak mengetahui asbabun nuzul. Ketika tahu asbabun nuzulnya, oh ternyata kita salah. Lah asbabun nuzulnya apa? Ini ketika khamr diturunkan keharaman terakhirnya sudah haram, jauhilah. Para sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, terus gimana dengan dulu pendahulu kita yang pernah minum khamr tapi sudah meninggal sebelum khamr diharamkan, gimana? Turunlah ayat ini. Ayat ini berkaitan untuk orang-orang yang minum khamr zaman dahulu terus kemudian meninggal sebelum khamr diturunkan. Dengan mengetahui asbab nuzulnya, akhirnya oh ternyata kami salah paham. Sama juga bisa jadi tanpa memahami asbab nuzul, ada yang menganggap bahwa sholat tanpa menghadap kiblat sah. Karena mengapa Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Dimanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Mau menghadap barat, menghadap timur, mau utara, mau selatan, udah. Mau sholat menghadap Ka'bah, nggak menghadap Ka'bah, atau sama-sama menghadap ke Allah. Padahal ayat ini sebab nuzulnya nggak untuk masalah sholat gitu. Kalau untuk sholat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya adalah ketika Rasul dan para sahabat nggak tahu kiblatnya di mana gitu. Sudah berusaha berijtihad, berusaha mencari-cari kiblat, sudah sholat yakin, besoknya ketahuan ternyata salah kiblatnya, sudah